Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nurul Sakina dari 10 MIPA 3. Di sini saya akan mempraktekkan tentang korosi pada paku. Apa sih korosi itu? Korosi adalah peristiwa perkaratan di mana besi bereaksi dengan oksigen yang dapat menimbulkan kerusakan. Nah, apa saja sih tujuan dari praktek ini? Mengetahui proses yang terjadi pada korosi paku, lalu mengetahui faktor yang terjadi pada korosi paku, dan yang terakhir, mengetahui cara yang dilakukan untuk mencegah korosi pada paku. Jika ada tujuan percobaan, pasti ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yang terdapat adalah bagaimana proses terjadinya korosi pada paku, apa saja faktor penyebab yang terjadi pada korosi paku, dan bagaimana cara mencegah korosi pada paku. Jika ada tujuan percobaan dan rumusan masalah, sudah pasti ada hipotesis. Jawaban sementara yang bisa kita dapat adalah sebagai berikut. Pemicu terjadinya korosi pada paku adalah terkena tetesan air yang mengandung oksigen. Daerah permukaan yang bersentuhan dengan air disebut daerah anoda. Pada daerah anoda akan terjadi oksidasi. Nah, faktor penyebab terjadinya korosi pada paku yaitu adanya kontak langsung antara besi, oksigen, dan air, juga pengaruh dari larutan elektrolit seperti larutan garam dan larutan asam. Nah, cara mencegah korosi pada paku yaitu dapat dilakukan dengan cara melumuri atau melapisi paku dengan menggunakan minyak atau mengecatnya, bisa juga menghindari kontak langsung pada air yang mengandung oksigen. Berapa alat dan bahan yang kita perlukan untuk melakukan praktek ini sebagai berikut. Paku baru sebanyak 5 buah, 5 botol plastik bekas yang sudah dinomori dari nomor 1 sampai dengan nomor 5, air, garam, cuka, dan minyak. Pada wadah 1 akan kita kosongkan sebagai kontrol. Pada wadah 2 akan kita masukkan air sebanyak 100 ml. Pada wadah ketiga akan kita membuat larutan garam. Masukkan garam sekitar 3 sendok makan. Lalu masukkan air sebanyak 100 ml. Pada wadah 4 kita masukkan cuka sekitar 100 ml. Pada wadah kelima kita akan masukkan minyak goreng sebanyak 100 ml. Jika masing-masing wadah sudah terisi dengan larutan, sekarang akan kita masukkan paku satu persatu di semua wadah. Setelah itu kita akan mengamati apa yang terjadi pada paku selama 5 hari dan kita akan mengeceknya di jam yang sama. Jadi, dari hasil pengamatan saya, paku di wadah sebagai kontrol hanya sedikit berkarat, di wadah air sedikit berkarat, di wadah larutan garam sedikit berkarat, di wadah cuka banyak berkarat, dan di wadah minyak tidak berkarat. Sedangkan, di salah satu video YouTube ini, semua paku berkarat kecuali di wadah minyak. Kenapa hasilnya berbeda? Karena beliau menggunakan paku biasa, sedangkan saya menggunakan paku beton yang dimana bisa dibilang paku ini sulit untuk berkarat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah korosi dapat terjadi apabila adanya kontak langsung antara besi, oksigen, air, dan juga adanya pengaruh dari larutan elektrolit seperti larutan asam dan larutan garam. Juga dapat dicegah dengan cara melumurinya dengan minyak atau dengan cara mengecatnya. Sekarang menjawab pertanyaan. 1. Tuliskan reaksi perkaratan pada besi atau paku dan tentukan oksidator dan reduktor dalam reaksi tersebut. Reaksi perkaratan pada paku yaitu 4Fe plus 3O2 akan terjadi 2Fe2O3 yang dimana O2 sebagai oksidator dan Fe sebagai reduktor. 2. Bisakah kita mencegah korosi pada logam seperti besi? Jelaskan. Ya, bisa.
Pengecatan salah satunya. Selain itu, kita juga bisa menghindari kontak langsung dengan lingkungan sekitar. Nomor 3, sebutkan cara-cara yang dilakukan untuk menghambat korosi pada besi. Bisa dengan cara pengecatan, dibalut dengan plastik, melapisi dengan krom, timah, seng, dan anode. Pertanyaan yang terakhir, sebutkan peristiwa lain dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan prinsip redoks. 1. Fotosintesis. 2. Pembakaran. 3. Sel elektrokimia dan bahan bakar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.